Dunia balap motor internasional baru saja dihantam badai besar yang datang dari arah yang tidak terduga sama sekali. Nama Veda Ega Pratama mendadak menjadi perbincangan panas di seluruh pusat berita olahraga dunia setelah aksi heroiknya di GP Thailand awal Maret tahun 2026. Bayangkan saja, seorang rookie yang baru pertama kali menyentuh aspal Moto3 secara kompetitif, langsung mampu mengacak-acak dominasi pembalap mapan Eropa dan finish di posisi kelima. Ini bukan sekadar keberuntungan pemula, ini adalah pernyataan perang dari talenta asli Gunung Kidul yang siap menggeser peta kekuatan balap motor dunia. Speedway, media motorsport paling disegani dari Jerman, tidak ragu memberikan label The Rocket alias Rocket Moto3 kepada pemuda berusia 17 tahun ini. Kecepatan puncaknya, ketenangannya saat melakukan manuver di tikungan sempit, hingga keberaniannya melakukan latte braking di sirkuit Buriram telah menciptakan standar baru bagi pembalap Asia. Namun, euforia ini membawa tekanan yang jauh lebih besar. Semua kamera kini tertuju padanya. Semua kepala mekanik di padok lawan mulai memutar otak mencari cara untuk meredam kegilaan sang pendatang baru. Pertanyaannya sekarang, apakah ledakan di Thailand hanyalah kembang api yang cepat padam, atau justru ini adalah awal dari kebakaran besar yang akan melalap abis seluruh grid Moto3 di musim 2026? Misteri AUTODROMOGOIANIA. Setelah jeda panjang yang sangat menyiksa para penggemar kecepatan, sirkus Moto3 kini bersiap terbang melintasi benua menuju negeri Samba, Brasil. Lokasi pertempuran berikutnya bukanlah Interlagos yang sudah familiar, melainkan Autodromo Internasional de Goiânia, Ayrton Senna. Inilah variabel paling berbahaya dalam kalender balap tahun ini. Sirkuit ini ibarat zona buta atau teritori tak bertuan bagi hampir seluruh pembalap di grid saat ini. Data telemetri sangat minim, referensi rekaman balapan terbaru sangat langka, dan karakteristik aspalnya masih menjadi misteri besar bagi para teknisi ban. Bagi tim-tim besar seperti KTM atau Gas-Gas, sirkuit baru adalah mimpi buruk logistik dan strategi. Namun, bagi Veda Ega Pratama, ini adalah peluang emas yang tidak datang dua kali. Di saat para veteran masih sibuk menerka-nerka di mana titik pengereman terbaik dan bagaimana degradasi ban akan terjadi di temperatur Brasil yang ekstrim, Veda justru melihat ini sebagai lapangan permainan yang adil. Tidak ada yang punya keunggulan historis di sini. Semua orang memulai dari titik nol, dan disinilah insting murni seorang pembalap akan diuji habis-habisan. Goiânia bukan hanya soal sirkuit, ini adalah perang saraf di mana kesalahan kecil dalam membaca kondisi lintasan bisa berarti kecelakaan fatal atau kehilangan poin berharga yang akan disesali sepanjang musim. Memori otot Buriram. Veda Ega Pratama bukanlah tipe pembalap yang hanya mengandalkan nyali besar tanpa strategi yang matang. Dalam wawancara eksklusifnya bersama Spotify, rider didikan Astra Honda ini mengungkapkan sebuah siasat yang sangat cerdik sekaligus pragmatis. Dia tidak akan membuang waktu untuk mencoba-coba hal baru yang tidak pasti, sebaliknya, Veda akan membedah kembali seluruh data keberhasilannya di Thailand sebagai fondasi utama. Veda menekankan bahwa kunci di Brasil adalah kecepatan adaptasi. Saat sesi latihan bebas pertama dimulai nanti, setiap detik akan sangat krusial. Veda berencana melakukan sinkronisasi instan antara memori ototnya saat bertarung di barisan depan Buriram dengan karakteristik sirkuit Goiânia yang menuntut. Strategi ini melibatkan analisis mendalam terhadap video onboard dan simulasi mental yang intens selama masa jeda balapan. Veda tahu bahwa dia tidak perlu menjadi yang tercepat dalam satu lap saja, melainkan harus menjadi yang paling konsisten dalam memahami perubahan grip aspal dari pagi hingga sore hari. Ini adalah pendekatan ala jurnalis investigasi, mengumpulkan semua fragmen informasi di lapangan, mengolahnya dengan cepat, dan mengeksekusinya sebelum lawan sempat bereaksi. Jika siasat adaptasi kilat ini berhasil,
kita akan melihat seorang rookie yang memimpin rombongan veteran di sesi kualifikasi nanti. Senjata Rahasia 2026. Di balik performa apik Veda, ada mesin Honda NSF 250R yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh Honda Tim Asia agar sesuai dengan gaya balap agresifnya. Untuk seri Brasil mendatang, rumor di balik garasi menyebutkan bahwa para mekanik Jepang sedang bekerja lembur untuk menyempurnakan sistem manajemen elektronik motor Veda. Mengingat Goiânia memiliki karakter lintasan yang bervariasi antara trek lurus panjang dan tikungan teknis yang rapat, kestabilan motor saat keluar dari tikungan, exit corner, menjadi prioritas utama. Honda ingin memastikan bahwa Veda memiliki akselerasi yang cukup untuk menahan serangan dari motor-motor KTM yang dikenal memiliki torsi monster. Pengembangan ini sangat rahasia, namun beberapa bocoran dari paddock menunjukkan adanya optimasi pada sektor pembuangan dan pemetaan bahan bakar untuk mengatasi kelembapan udara Brasil yang berbeda jauh dari Thailand. Veda Ega Pratama tidak hanya mengendarai motor, dia mengendarai sebuah karya teknik yang dirancang untuk menghancurkan dominasi pabrikan Eropa. Keterlibatan langsung para insinyur top Honda membuktikan bahwa Veda bukanlah sekadar pembalap pelengkap, melainkan aset masa depan yang sedang dipersiapkan untuk menjadi juara dunia. Sinergi antara mesin yang presisi dan talenta yang lapar kemenangan ini adalah kombinasi yang sangat mematikan bagi siapapun yang berani meremehkan kekuatan tim Asia di panggung dunia. Mentalitas baja Gunung Kidul. Salah satu aspek yang paling mengejutkan dari Veda Ega Pratama adalah ketenangan mentalnya yang jauh melampaui usianya yang baru 17 tahun. Di saat remaja seusianya mungkin masih merasa terintimidasi oleh sorotan kamera dan nama-nama besar di sekelilingnya, Veda justru tampil sangat dingin dan fokus. Media-media internasional menyebutnya sebagai pembalap dengan ice in his veins, darah dingin yang mengalir di nadinya. Keteguhan mental ini berakar dari didikan keras di lintasan lokal Indonesia yang sangat kompetitif, di mana kesalahan sedikit saja berarti kekalahan. Veda membawa mentalitas nothing to lose, namun dengan ambisi everything to gain ke Brasil. Dia tidak peduli dengan siapa yang ada di sampingnya saat lampu start padam. Baginya, setiap pembalap adalah rintangan yang harus dilewati dengan cara yang cerdas dan sportif. Tekanan dari jutaan penggemar di Indonesia yang berharap melihat merah putih berkibar di podium Brasil tidak dia jadikan beban, melainkan bahan bakar tambahan. Inilah yang membedakan Veda dengan banyak talenta muda lainnya yang sering tumbang karena tekanan mental sebelum balapan dimulai. Di Brasil nanti, ketahanan psikologis ini akan kembali diuji saat dia harus menghadapi provokasi di lintasan atau drama di paddock yang mungkin sengaja diciptakan untuk mengganggu konsentrasinya. Namun, bagi sang roket, fokusnya hanya satu, melihat bendera kotak-kotak dari posisi terdepan. Ancaman dari barisan Eropa. Jangan pernah berpikir bahwa para pembalap Spanyol dan Italia akan memberikan karpet merah bagi Veda Ega Pratama. Sebaliknya, hasil di Thailand telah memicu alarm bahaya di kam-kam rival seperti Red Bull KTM Ajo atau Leopard Racing. Mereka sekarang memandang Veda sebagai ancaman nyata yang harus dinetralisir secepat mungkin. Ada laporan bahwa beberapa tim papan atas telah melakukan analisis video intensif terhadap gaya balap Veda untuk menemukan kelemahannya, terutama dalam hal posisi badan saat melakukan cornering ekstrim. Di Brasil nanti, kita mungkin akan melihat taktik pengeroyokan secara halus di lintasan, di mana para pembalap berpengalaman akan mencoba menutup ruang gerak Veda atau memaksa dia mengambil jalur yang tidak menguntungkan. Persaingan di Moto3 dikenal sangat brutal dengan kontak fisik yang sering terjadi, dan Veda harus siap menghadapi agresivitas tingkat tinggi ini. Drama di luar lintasan juga mulai memanas, dengan beberapa komentar dari manajer tim lawan yang mulai meragukan konsistensi sang rookie Asia di sirkuit non-Asia. Namun,
Semua kebisingan ini justru menjadi bukti bahwa Veda telah berhasil masuk ke dalam pikiran mereka. Ketika lawan sudah mulai merasa perlu membicarakan Anda, itu artinya Anda sudah memenangkan setengah dari pertempuran tersebut. Brasil akan menjadi arena pembuktian siapa yang lebih tangguh saat ego dan prestise dipertaruhkan. Tantangan teknis Ayrton Senna. Autodromo Internasional de Goiânia bukan sekadar aspal yang melingkar, sirkuit ini adalah tantangan teknis yang membutuhkan kecerdasan taktis. Dengan panjang lintasan yang menuntut dan variasi elevasi yang cukup menantang, setiap sektor di Goiânia menawarkan risiko dan peluang yang berbeda. Sektor pertama yang didominasi oleh trek lurus panjang akan menguji tenaga mesin Honda milik Veda. Sementara sektor tengah yang penuh dengan tikungan cepat mengalir akan menjadi ujian bagi kelincahan chassis motor dan keberanian sang pembalap. Veda harus mampu menemukan kompromi terbaik pada setelan suspensi, terlalu keras akan membuatnya menderita di tikungan, namun terlalu empuk akan membuatnya kehilangan stabilitas saat melakukan pengereman keras di akhir trek lurus. Selain itu, faktor angin di area Goiânia seringkali berubah secara mendadak, yang bisa sangat mengganggu aerodinamika motor Moto3 yang ringan. Veda sudah memberikan isyarat bahwa dia akan sangat memperhatikan detail-detail kecil ini selama sesi kualifikasi. Siasatnya adalah mencetak waktu lap yang solid di awal sesi sebelum kondisi lintasan berubah atau sebelum pembalap lain mulai mengikuti jejaknya, towing. Keberhasilan menaklukkan teknikalitas Goiânia akan menjadi bukti bahwa Veda bukan hanya pembalap yang cepat, tetapi juga seorang teknisi handal di atas jok motor yang mampu memberikan input akurat kepada tim mekaniknya. Harapan baru regional. Keberhasilan Veda Ega Pratama bukan hanya soal pencapaian pribadi, tetapi membawa misi besar bagi seluruh ekosistem balap di Asia, khususnya Indonesia. Setelah sekian lama pembalap dari wilayah ini seringkali dianggap hanya sebagai pelengkap grid atau pie rider, Veda datang untuk mematahkan stigma tersebut secara brutal. Hasil apik yang diprediksi di Brasil akan memberikan dampak sistemik bagi kepercayaan diri para pembalap muda lainnya di Asia Talent Cup. Sponsor-sponsor besar kini mulai melirik potensi pasar dan talenta di Asia dengan cara yang berbeda. Honda Tim Asia sendiri merasakan tekanan sekaligus kebanggaan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka memiliki berlian mentah yang siap diasah menjadi juara dunia. Jika Veda mampu meraih podium di Brasil, ini akan menjadi pesan kuat kepada promotor MotoGP bahwa Asia adalah masa depan olahraga ini. Dampak ekonominya pun tidak main-main, dengan potensi peningkatan investasi pada sirkuit-sirkuit lokal dan program pengembangan pembalap di tanah air. Veda kini berdiri di atas pundak raksasa, membawa harapan jutaan orang yang ingin melihat wajah Asia mendominasi podium tertinggi di kelas Moto3. Setiap putaran roda motornya di Brasil nanti akan diiringi oleh doa dan harapan bahwa era baru balap motor dunia yang lebih inklusif dan kompetitif telah benar-benar tiba. Sorotan dunia pada nomor 54. Perhatian media terhadap Veda Ega Pratama telah mencapai level yang belum pernah terlihat sebelumnya untuk seorang pembalap debutan Moto3 dari Asia. Akun media sosial resminya dibanjiri dukungan dari seluruh penjuru dunia, dan media-media besar seperti MotoGP.com hingga media olahraga umum mulai menyusun profil khusus tentang perjalanan karirnya dari balap liar hingga ke panggung dunia. Julukan The Rocket yang diberikan media Jerman telah menjadi viral dan menjadi identitas baru yang sangat menjual secara komersial. Di Brasil nanti, diprediksi akan ada lebih banyak jurnalis internasional yang mengantre di depan hospitality Honda Tim Asia hanya untuk mendapatkan kutipan singkat dari pemuda asal Gunung Kidul ini. Popularitas yang melonjak tajam ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan dukungan moral, namun di sisi lain bisa menjadi gangguan jika tidak dikelola dengan bijak. Manajemen Veda tampaknya sangat sadar akan hal ini,
dengan membatasi akses media yang tidak perlu agar sang pembalap tetap tenang dan fokus pada tugas utamanya di lintasan. Fenomena VEDA ini membuktikan bahwa Moto3 masih merupakan kategori yang sangat dicintai karena kemampuannya melahirkan bintang-bintang baru yang segar dan menarik. Dunia sedang menunggu, apakah The Rocket akan kembali meluncur kencang di angkasa Brasil, ataukah dia akan mendarat kembali ke bumi dengan hasil yang moderat? Era baru dimulai. Seri Moto3 di Brasil pada 20–22 Maret tahun 2026 mendatang bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah babak krusial dalam sejarah karir Veda Ega Pratama. Dengan siasat cerdas yang mengandalkan memori kesuksesan di Thailand dan kemampuan adaptasi kilat di sirkuit Buta Goiânia, Veda telah meletakkan semua kartu di atas meja. Dia memiliki mesin yang mumpuni, tim yang solid, dan mentalitas baja yang sulit ditembus. Namun, dalam dunia balap motor yang penuh ketidakpastian, satu tumpahan oli atau satu manuver ceroboh dari lawan bisa mengubah segalanya dalam sekejap mata. Akankah The Rocket benar-benar mampu meledakkan podium di negeri Samba dan membuktikan bahwa dirinya adalah calon kuat juara dunia musim ini? Ataukah sirkuit Ayrton Senna yang misterius itu justru akan menjadi tembok besar yang menghentikan momentum kebangkitannya? Satu hal yang pasti, mata seluruh dunia akan tertuju pada nomor motor 54 saat lampu start padam di Goiânia. Bersiaplah, karena sejarah mungkin tidak hanya akan ditulis ulang, tapi akan dihancurkan dan dibangun kembali oleh tangan dingin seorang remaja Indonesia. Jangan lewatkan detik-detik krusial ini, karena apa yang terjadi di Brasil akan mengubah wajah Moto3 selamanya. Apakah Anda siap melihat sejarah tercipta? Kita tunggu pembuktiannya di lintasan.